Yo, what's up you guys? Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Arsi Matra. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi mengenai salah satu kasus yang sangat-sangat umum sekali ya, yaitu mengenai dinding yang lembab. Nah, kasus kali ini adalah munculnya satu pertanyaan dari Sang Made. Halo abang, saya mau bertanya. Jadi ceritanya begini, rumah saya itu berdekatan dengan rumah tetangga. Nah, jadinya bagian tembok dari luar rumah saya tidak dapat diplester dan dicat karena terlalu berdekatan. Jadinya tembok saya bagian dalam menjadi lembab. Sarannya bagaimana ya? Biar bisa mengatasi lembabnya. Matur nuhun. Oke, dari pertanyaan ini kemarin kemudian saya up di community. Kemudian banyak sekali yang sudah memberikan respon. Baik itu yang serius maupun lucu-lucuan, kita akan bahas satu persatu di sini. Oke, seperti apa bahasanya? Kita simak video ini. Tanggapan pertama datang dari Effendi Nugroho. Tembok tetangga diplester atau tidak? Mungkin kalau tembok tetangga diplester luar dalam dan misalnya tembok Anda setinggi tembok tetangga serta diplester bagian dalam dan atas serta tambahan waterproof atau yang sejenisnya, mungkin bisa sedikit mengurangi resiko lembab. Atau kalau Anda berbesar hati, Anda bangun temboknya jangan pas di batas tanah Anda. Mungkin bisa dikurangi sekitar 50 cm. Untuk area tukang agar bisa melakukan pekerjaan plester. Memang dari segi ekonomi Anda rugi karena mengurangi sedikit ukuran rumah. Tapi bagi saya yang seorang muslim, mudah-mudahan ada fadilahnya atau manfaatnya nanti di akhirat. Sebagai contoh tetangga saya, dia merelakan sedikit ukuran tanah agar bisa dibuat plester dan buat akses jalan kaki untuk umum. Ini pendapat saya. Maaf sebelum dan sesudahnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dari Tuhan. Amin. Oke, langsung kita bahas. Jadi disimulasikan dari Effendi Nugroho ini adalah dinding tetangga Anda itu sudah diplester AC waterproof. Nah, untuk dinding Anda itu hanya kebagian untuk plester acian dan waterproof untuk bagian dalam saja. Nah, menurut pendapat saya, air hujan atau lembab dari tanah ini akan tetap bisa masuk dari dinding Anda bagian luar. Cara ini bisa saja digunakan kalau area sela itu tidak begitu lembab, tapi menurut saya kalau lembabnya terlalu tinggi, itu tetap saja air akan masuk ke dalam batu bata Anda yang kemudian sedikit demi sedikit akan menyerang masuk ke dalam dinding bagian dalam Anda. Nah, ini agak harus hati-hati di sini ya. Respon berikutnya adalah dari Goklas Jedward Siregar. 1. Bisa diplester ulang campuran semen dan pasir halus dengan perbandingan 1:4 atau 1:3 untuk menahan rembesan air, lalu diaci, setelah itu dilapisi dengan waterproof. Yang kedua, bisa juga dengan dinding gypsum atau GRC untuk menutup lembab. Yang ketiga, atau pada dinding rumah dan tetangga bagian atas, dilapisi karpet talang untuk mencegah air masuk pada celah. Nah, menurut saya 3 cara ini cukup bagus. Cuman kasusnya sepertinya adalah kasus ini terjadi ketika rumah Anda sudah jadi. Seringkali rumah sudah jadi kan, kemudian ada penyakit seperti ini. Salah satu caranya adalah ini. Jadi Anda mengupas plester atau acian yang berada di dalam. Kemudian Anda ulangi lagi dengan plester acian dengan teras ram dan kemudian dilapis lagi dengan cat waterproof. Cara yang kedua menurut saya ini yang paling logis sekali, yaitu dengan cara memasang dinding GRC, bukan gypsum ya, karena kalau gypsum dia masih rawan terhadap lembab. Jadi dengan cara dari dinding Anda itu yang sudah terlanjur terpasang dindingnya, kemudian kita pasang rangka
holo atau metal furing dengan tebal 2 cm x 4 cm yang kemudian kita tutup dengan dinding GRC. Dinding GRC ini macam-macam dari 9 mili sampai 12 mili. Mungkin kalau Anda ingin lebih solid, Anda bisa menggunakan yang 12 mili. Tapi jeleknya dinding GRC ini ketika Anda ketok itu suaranya akan bergema ya, dung 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 begitu ya, tidak solid seperti Anda mengetuk dinding bata. Kelemahan yang lain adalah Anda tidak bisa memaku atau mengebur dinding tersebut. Ketika Anda akan memasang hiasan dinding atau lukisan atau foto, itu sedikit ada kelemahan ikatan paku atau skrup Anda ke dinding itu tidak begitu kuat. Masih cukup kuat untuk hiasan dinding yang ringan, tapi ketika hiasan dinding Anda berat, itu paku atau skrupnya sangat rawan sekali untuk lepas. Yang ketiga adalah menutup bagian atas dengan karpet talang. Jadi Anda harus berkoordinasi dengan tetangga Anda untuk memasang karpet talang di antara celah dinding Anda dan dinding tetangga Anda. Nah, simulasinya seperti ini. Jadi Anda memasang karpet talang di atas dinding tetangga dan di atas dinding Anda. Yang tujuannya adalah supaya air hujan tidak masuk ke dalam celah tersebut, karena itu akan sangat rawan sekali. Cukup menarik dari komentar Effendi Nugroho ini yaitu dengan merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum. Hal ini masih sangat-sangat relevan ketika kita berada di daerah atau masih berada di perkampungan ya. Cuman kalau kita berada di area perkotaan, sepertinya dengan harga tanah yang sangat tinggi dan kemudian juga luas tanah yang tidak terlalu lebar, agak sulit bagi kita untuk melakukan cara ini. Tapi kalau di perkampungan dengan luas tanah yang masih lebar dan harga tanah yang masih murah, cara ini masih banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di area perkampungan. Ya, semoga dengan cara ini pun juga kita bisa memberikan suatu manfaat atau kebaikan untuk masyarakat umum. Komentar berikutnya dari Jalu Dwi, pepetkan. Kalau tembok tetangga sudah diplester, cor celahnya. Toh keduanya sudah sama-sama mepet. Pasang talang beton di bagian atas, mungkin nanti akan susah jika salah satu pihak mau renovasi dengan bongkar tembok. Tapi mau gimana lagi, risiko kalau mepet ya begitu. Ini hampir sama dengan GoClass tadi. Intinya adalah kita memasang talang beton atau talang karpet di antara dua dinding. Cuman untuk Jalu Dwi ini, dia mengusulkan untuk memberikan pemadatan atau dengan cara mengecor. Tapi kalau dari Jalu Dwi ini, dia menambahkan proses tahapan pengecoran untuk mengisi celah antara dua dinding. Cara ini akan makin lebih bagus karena otomatis yang tujuannya adalah tidak terjadi rongga di mana air atau lembab ini akan berkeliaran di area itu. Cuman saya agak kurang setuju dengan cara memepetkan dinding Anda ke dinding tetangga. Anda harus selalu mematuhi aturan batas patok rumah Anda. Ketika Anda memepetkan ini, jangan sampai rumah Anda ini overlap ke tanah tetangga. Mungkin bagi Anda sekarang yang sudah kenal akrab dengan tetangga Anda, solusi yang sangat solutif sekali. Cuman hati-hati diwaspadai ketika tanah ini akan turun waris kepada anak dan cucu Anda. Dikhawatirkan di generasi berikutnya ini akan terjadi gesekan atau sengketa tanah ya otomatis ya. Ada baiknya untuk Anda tetap membangun dinding Anda sesuai dengan patok rumah Anda, yang kemudian rongga tersebut diisi dengan cor-coran atau dengan batu bata atau dengan urukan atau dengan apapun. Yang paling penting adalah lapisan teratas itu Anda mengamankan dengan talang karpet, talang seng atau dengan cor beton. Lanjut berikutnya adalah Mustika Wardani. Kalau menurut saya, rumah berdekatan seperti itu mending tembok dipepetin langsung dengan tembok tetangga. Asal bagian buangan air dibuat talang beton atau talang air. Biasanya yang buangannya nggak masuk ke wilayah tetangga dan tidak melanggar batas tanah tetangga. Kalau sudah terlanjur di tembok, jadi ya bagian atas ditutup bata lalu diplester.
Seperti bagian belakang rumah saya, kejadiannya juga seperti itu. Lanjut berikutnya dari Kajinur. Kalau udah kepalang gini, sebaiknya dipasang partisi gipsum rangka partisi nempel di dinding yang basah. Ini cukup bagus, sama seperti yang tadi, cuman catatannya jangan pakai gipsum tapi pakai GRC. Dari Deniko Ahmad Zikri, tumpahin aja cat di sisinya dari atas atap. Ini solusi terakhir, tapi takutnya kalau pakai cara ini Anda akan mengalami krisis keuangan. Mungkin Anda harus punya keahlian karena di sini kami semua juga bingung. Jadi simulasinya kayak gini ya. Dari dinding paling atas itu kemudian kita tumpahin cat gitu dari atas yang kemudian kita dorong atau kita kuas pakai pakai alat bantu yang panjang begitu, kemudian kita cat sampai ke bagian terjauh yang bisa kita jangkau. Nah, ini cukup out of the box juga ya idenya, cukup menarik meskipun kita melihat agak-agak boros, tapi it's okay. Namanya juga kita diskusi. Jadi ide-ide apapun yang menarik, yang out of the box, yang mungkin tidak banyak dipikirkan orang, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Ya kita diskusi asik aja di sini. Lanjut berikutnya dari Zul Pase 88. Bagusnya kemarin waktu pemasangannya didempetin aja mas, sedempet-dempetnya. Terus atasnya ditutup biar nggak ada ruang. Oke. Solusi Google lebih pintar daripada yang komentar, semoga bermanfaat. Oke, bisa kita cari Google, jangan hanya kita mencari dari channel-channel YouTube seperti ini. Oke, solusi Google pun juga perlu kita pertimbangkan. Jadi bagi Anda yang benar-benar bingung, jangan lupakan Mbah Google, mereka punya solusi yang sangat banyak sekali. Kusno Jamila punya kasus yang sama kayak gini. Terus rumah saya luarnya udah diplester, tapi gak dicat, tetap rembes juga kok. Yang bagian dalam udah dicat tebel pun juga masih berpulau. Nah, ini catatan yang tadi saya sampaikan di depan. Ketika kita sudah memplester bagian dalam dengan lapisan truss ram dan juga dengan cat waterproof sekalipun, tapi kalau bagian luar tidak kita amankan, sama saja. Kenapa? Karena air itu sudah masuk ke dalam dinding Anda. Kita ibaratkan plester, acian truss ram, dan cat weather shield ini sebagai tameng. Seharusnya tameng itu berada di luar, bukan tameng itu berada di dalam. Nah, simulasi ini adalah tameng berada di dalam. Jadi, iya percuma karena air sudah terlanjur masuk ke dalam bata. Irfan Rabiula, nah benar juga tuh. Saya ada rencana bangun lantai 2, tetangga saya rumahnya masih 1 lantai. Bagaimana caranya nanti plester tembok di lantai 2? Dari Agus Kacung, kalau itu serahkan ke tukang aja Pak, soalnya tukang lebih tahu caranya. Misbahul Ronsi, bilang aja ke tetangga, mau minta izin plester tembok yang samping rumah atas dia. Nanti kalau sore suruh kuli tukangnya buat bersihin sisa pasir plesteran yang jatuh. Kalaupun ada genteng yang pecah, diganti karena itu kesalahan tukang, supaya sama-sama enak. Mungkin yang bawah ada nambahin. Nah, Agus Kacung juga komentar lagi, benar, kalau sudah selesai kita bersihkan, dan kalau ada kerusakan-kerusakan memang seharusnya kita memperbaiki itu juga kaitannya dengan bina lingkungan ya. Roni Effendi tanya tetangga juga, lembab nggak, biar sama-sama cari solusinya. Epa the Cat, rumah saya juga jadinya lembab dan rembes. PEKC, daripada bangun rumah mepet tembok tetangga, mending jual aja. Ini sama komentarnya dengan Devin Art, mending jual aja rumahnya, kemudian pindah ke rumah baru. Kalau butuh rumah siap pakai, bisa hubungi saya. Terima kasih. Bagi Anda yang mau jual rumah, silakan promosi di sini. Ini Devin Art ini mengusulkan, benar juga ya, kalau lirik kita mereply, berdiskusi mencari solusi, bukan pemikiran pendek, oke? Berikutnya dari Muhammad Ramadhani, dindingnya jangan pakai bata, dicor aja semua, dijamin nggak bakal rembes. Biayanya memang sedikit besar tapi sebanding. Jadi dia mengusulkan untuk kita tidak menggunakan dinding bata, tapi kita menggunakan cor. Ya, ini tentunya akan boros ya. Kemudian dari Lautan Nila, komentarnya dia adalah bongkar. Nah, ini seperti lagunya Iwan Fals. Oh iya, oh iya, oh iya, bongkar.
Bongkar dindingnya. Sukses ID banyak jadinya. Banyak apanya ini? Banyak biayanya atau banyak kegiatannya ini? Ihsan Munawar, kalau Anda orang kaya, beli aja itu rumah tetangga. Ini bener juga ini ya. Kayak kasusnya Raffi Ahmad ya. Dia jadi Sultan Andara. Dia punya rumah sampai deret 4. Ini bener juga ini ya. Kalau Anda orang kaya, beli aja rumah itu. Bener ya. Gilang Bagas ninggalin jejak dulu. Oke, dari semua jawaban tersebut, saya akan mencoba untuk memberikan resume mana solusi-solusi yang menurut saya paling bagus. Yang pertama adalah Anda tetap harus mengikuti batas bangunan Anda sesuai patok Anda. Jangan overlap ke tanah tetangga. Hati-hati kasusnya akan jadi panjang di anak cucu Anda. Kemudian terjadi rongga di situ, silakan ditutup dengan urukan, bisa dengan batu bata, bisa dengan cor-coran, atau bisa dengan apapun itu. Kalau itu rongganya sekitar 10 cm, 20 cm, 30 cm mungkin masih oke. Tapi kalau rongganya sudah lebih dari itu, misalnya 50 cm atau bahkan mungkin 80 cm, nah masalah agak sedikit berkurang karena dengan rongga seperti itu mungkin Anda bisa memplester, mengaci, dan mengecat area luar tersebut. Kemudian yang paling penting dari itu semua adalah Anda menutup bagian atas di area rongga tersebut. Bisa menggunakan talang beton, bisa menggunakan talang karpet, bisa menggunakan talang seng. Masalahnya akan sedikit muncul ketika ketinggian dinding Anda dan dinding tetangga itu tidak sama tinggi. Tapi itu bukan masalah yang terlalu berat. Simulasi pertama, bagaimana jika dinding Anda dan dinding tetangga itu sama tingginya? Berarti levelnya sama. Itu Anda tinggal memasang penutup di atasnya saja dengan 3 alternatif material tadi. Berikutnya, ketika salah satu dinding ini lebih tinggi, entah dinding Anda atau dinding tetangga yang lebih tinggi, ini bisa disolusikan dengan modifikasi dari tim tukang. Nah, itulah bahasanya dari masalah, kemudian kita sudah brainstorming, berdiskusi dari hal yang serius sampai lucu-lucuan, dan akhirnya kita sudah sampai kepada salah satu resume yang menurut saya terbaik di situ. Silakan bagi Anda yang masih punya komentar lain, pengalaman lain, ilmu lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan reply dari video-video kami. Nanti bagi yang menarik akan saya buatkan bahasanya seperti ini. Oke, sampai di sini diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.